siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan aman di dunia dan di hari akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka barang siapa seseorang yang beriman dan tidak terdapat padanya kedzaliman sedikit pun, maka dia orang-orang yang aman dan diberikan hidayah. Al-amru ar-rabi' fi qawli subhanahu wa ta'ala wa lahum yahzanun. Dan perkara yang keempat dari ucapan, dan mereka tidak merasakan kesedihan. Faman 'asha ma'a huda Allah ma'a al-huda ma'a al-Qur'ani was sunnah, maka barang siapa yang dia itu hidup dengan Al-Qur'an dan sunnah, fa innahu la yahzan, maka dia tidak akan pernah bersedih. wa dhiddul hazan wal farah. Maka lawan dari hazan, kesedihan, lawannya adalah kegembiraan. Fahuwa farihun bima an'ama Allah bihi alaihi. Maka dia senang dengan apa yang Allah berikan dari hidayah kepadanya. Lianna al-hidayata min Allah azza wa jalla. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Al-hidayah la takunu bin nasab. Maka hidayah tidak diberikan dikarenakan nasabnya dekat kepada Nabi. Fa ibnu Nuh alaihi salam, maka anaknya Nuh alaihi salam laysa bimu'min, tidak seorang mukmin, ma'a anna abahu rasul, dan dengan demikian itu bapaknya seorang rasul. Wa hakadha walid Ibrahim alaihi salam, maka demikian juga bapaknya Ibrahim alaihi salam. Wa hakadha zawjatu Lut, dan begitupun istrinya Nabi Lut. Fal hidayatu min Allah yu'tiha man syaa'a liman tabi'a hudah. Maka hidayah itu hanya diberikan kepada Allah kepada orang-orang tertentu yang mengikuti hidayah. Idzan wa'ada Allah 'azza wa jalla liman ittaba'a hudahu bihadhihi al-arba'ati al-ashya'. Maka di dalam dalil-dalil tadi Allah memberikan 4 perkara tadi bagi mereka orang-orang yang mengikuti hidayahnya. Lihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala man ittaba'a hudallah fa inna Allah dhamina lahu. Barang siapa yang mengikuti hidayah Allah, maka Allah menjamin bagi dia adam asy-syaqa fid dunya wa adam ad-dhalal fid dunya wa adam asy-syaqa fil akhirah. Tidak ada kesesatan di dunia dan tidak ada kesengsaraan di hari akhirat kelak. Idza 'alimna hadza ayyuhal ahibbah, maka jika kita mengetahui ini semua wahai orang-orang yang kami cintai, bi anna al-hidayata wal khaira was salaha was sa'ada fil Qur'an was sunnah, maka al-hidayah dan juga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, idzan fayanbaghi 'alaina an natadabbara shay'an min kitabillah 'azza wa jalla. Maka wajib bagi kita untuk kembali kepada apa-apa yang ada di Al-Qur'an dari ucapan Allah Jalla wa Ala. Wa la'allana huna natadabbar fi ayatain min kitabillah 'azza wa jalla min surati Ali Imran. Maka lebih baik kita kembali kepada tadabbur ayat di dalam surat Ali Imran. Bi qoulillah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai kalian meninggal. Wa qala ba'daha wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian kepada jamaah dan jangan kalian berpecah darinya. Qala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Maka ingatlah di saat Allah menjadikan dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah jadikan hati-hati kalian saling mencintai. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha. Maka dulu kalian seakan-akan di atas tepi jurang dan Allah menyelamatkan kalian, jurang api neraka, dan Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Maka yang demikianlah Allah menjelaskan dari tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Fallahu jalla wa azza fi hatainil ayatain, maka Allah di dalam 2 ayat ini dzakara ma fihi salahun lil fardi wa salahun lil mujtama', menyebutkan dari kebaikan yang bisa dihasilkan untuk person dan kebaikan untuk general.
bersifat kemasyarakatan dan umum. وجعل ذلك معيار للهداية. Maka dijadikan duanya itu narasumber untuk mendapatkan hidayah. من أخذ بهذه الأمور في هاتين الآيتين فهو مهتدي. Maka barang siapa yang mengambil dari dua ayat ini, dari perkara-perkaranya, maka dia akan mendapatkan hidayah. أما الآية الأولى Adapun ayat yang pertama, فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ما فيه صلاح للفرد. maka disebutkan di sini kebaikan yang bisa dihasilkan untuk kelompok, perorangan. وأما الآية الثانية فالله ذكر فيها ما فيه صلاح للمجتمع. Adapun di dalam ayat yang kedua Allah memberikan petunjuk untuk kebaikan bermasyarakat secara umum. وبدأ الله عز وجل بصلاح الفرد. Maka Allah memulai dengan kebaikan yang akan dihasilkan untuk person. لأن الفرد هو أساس المجتمع. Karena farda ataupun person ataupun pribadi, dia adalah asas bisa terjadinya masyarakat. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى. Maka disebutkan di dalam ayat yang pertama, أمر بأمر ونهى عن نهي. di mana ada perintah dan ada larangan. أمر الله سبحانه وتعالى الأفراد بتقواه. Pertama, Allah memerintahkan kepada person untuk bertakwa. ونهاه عن الموت إلا على الإسلام. Dan dilarang mereka itu meninggal kecuali dalam keadaan berislam. ننظر في معنى هذه الآية. Maka kita lihat lebih dalam dari ayat ini. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. Wahai orang-orang yang beriman. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا وينادينا نحن جميعا. Maka Allah di sini memanggil kita semua dengan iman, orang-orang yang beriman. يخاطب الرجل والمرأة. Di sana disebutkan kepada bersifat umum laki-laki dan perempuan. وخاطبه باسم الإيمان. Dan dipanggil dengan nama orang yang beriman. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. Maka telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فاحذر سمعك وقلبك. Maka jika kalian mendengar ayat Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka hadirlah pendengaran kalian dan hadirlah hati-hati kalian. لأن الذي يناديك هو الملك العزيز الجبار. Karena yang memanggil kamu, wahai orang-orang yang beriman, adalah Malik Al-Jabbar, Allah Jalla wa'ala. ليس بملك في الدنيا ولا رئيس. Yang mana dia adalah Allah yang menciptakan kita dan bukan raja ataupun pemimpin negeri, presiden dan seterusnya. وإذا دعاك الله عز وجل فاعلم أنه يدعوك لما فيه خير لك. Maka jika Allah memanggil dengan nama sesuatu seperti di sini mukmin, maka tidaklah dia memanggil kecuali dengan apa yang ada kebaikan pada kalian. الأمر الأول الذي أمر الله به الفرد. Maka perintah pertama yang Allah berikan padanya kebaikan untuk person, untuk pribadi, في قول سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته. pada ucapan Allah haqqa tuqatih au ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. أمر الله عز وجل بتقواه والمراد بها فعل ما أمر وترك ما نهى. Maka di sini untuk person itu Allah memerintahkan untuk bertakwa, yang maknanya takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. التقوى هي الإسلام بكامله. Maka takwa itu adalah Islam, semuanya yang ada disyariatkan di dalam Islam. أن تفعل ما أمرك الله به ورسوله وتترك ما نهاك الله عنه ورسوله. Maka maknanya di sini kamu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعريفا عدة في التقوى. Maka telah banyak para ulama memberikan definition, takrif tentang makna takwa. أختار منها تعريفا لصحابي جليل. Maka aku memilih definisi dari diambil ucapan seorang sahabi yang mulia. وهو عبد الله بن مسعود. Maka dia adalah Abdullah ibnu Mas'ud رضي radhiyallahu anhu. الله تعالى عنه وأرضاه فإنه قال في معنى التقوى. Maka dia mengatakan dari definisi takwa, قال أن يطاع فلا يعصى. agar dia mentaati tanpa bermaksiat kepadanya.
وأن يشكر فلا يكفر. Dan agar dia itu bersyukur dan tidak kufur nikmat. وأن يذكر فلا ينسى. Dan dia mengingat dan tanpa melupakannya. ثلاثة أشياء في تعريف التقوى. Maka ini yang diinginkan dengan takwa tadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. من تعريف هذا الصحابي الجليل تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. Dari murid seorang sahabi yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud yang mendefinisikan tadi. الأول قال أن يطاع فلا يعصى. Yang pertama tadi bahwa definisi takwa itu dia taat tanpa menyelisihi perintahnya untuk bermaksiat kepadanya. تطيع الله سبحانه وتعالى في فعل ما أمر. Maka mentaati Allah dari perintahnya وفي ترك ما نهى. dan menjauhi apa yang dilarang. في كل ما أمر الله به من الواجبات. Dan melaksanakan apa yang diperintah Allah dari perkara yang wajib. من الصلاة والزكاة والصيام والصلة للأرحام وغيرها. Dari salat dan zakat, dari zakat dan juga salat dan silatul arham. كل ما أمر الله به. Semua yang diperintahkan oleh Allah. وتترك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. وليس معنى هذا أيها الأحبة أن تكون معصوما. Dan bukan yang diinginkan takwa di sini tadi menjauhi larangan, melaksanakan perintah, maknanya dia maksum, terjauh dari dosa. لأن العصمة إنما للرسول. Karena ismah, penjagaan dari dosa tanpa dosa itu hanya kepada Nabi. ولكن المؤمن الحق Tetapi seorang mukmin hakiki هو الذي يسعى في تحقيق التقوى. maka dia orang yang berusaha untuk terus bertakwa. Bukan maknanya dia maksum, tidak pernah terlepas dari dosa. وإذا زل في أمر قليل رجع إلى الله وتاب. Dan gambarannya jika dia jatuh kepada perkara dosa sedikit, maka dia cepat kembali bertaubat kepada Allah. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. Maka seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang jatuh kepada dosa dikarenakan syaitan, maka dia kembali kepada Allah dan rujuk kepada Allah dan mengingat Allah. قال إن الذين اتقوا. Maka dari orang-orang yang bertakwa, إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. maka jika ada dari bisikan-bisikan syaitan dan jatuh kepada dosa, maka bertakwa. فيرجع المؤمن الصالح إلى الله سبحانه وتعالى سريعا. Maka dari sini gambaran seorang mukmin yang jatuh kepada dosa kembali kepada Allah dengan cepat. إذن عندنا حفظكم الله وصف بالإيمان والتقوى. Maka oleh sebab itu pada kita sekarang sifat orang yang beriman dan orang yang bertakwa. ومن حقق الإيمان في الغيب. Maka barang siapa yang benar-benar menjaga keimanannya dalam keadaan jauh dari manusia, بالغيب آمن بالغيبيات. maka jika seseorang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, واتقى الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأقواله. dan beriman kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan, ucapan dan perbuatan badannya, فإن هذا هو المؤمن الحق. maka itulah mukmin hakiki. بل هو ولي لله عز وجل. Bahkan dia menjadi wali-wali Allah Jalla wa'ala. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عرف الولي. Karena Allah yang memberikan definisi siapa itu wali dari hambanya. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Maka telah didefinisikan oleh Allah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan juga عرف الولي wal ayah anta tawal ayah. Ana urid ayah maktub الله kalian. عرف الولي بقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله. Bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa kepadanya. فوصف الولاية بصفتين. Maka dijadikan oleh Allah sifat wali itu dengan dua sifat. Siapa wali? Mempunyai dua sifat. الإيمان والتقوى. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa tadi.
فمن حقق هذا فهو صالح لله عز وجل. Maka barang siapa yang mentahqiq dari dua perkara itu, maka dia adalah dari wali-wali Allah. وكلما زاد إيمانك يقينا وتقواك لله, maka barang siapa seorang yang imannya terus bertambah dan takwanya pun terus bertambah kepada Allah, فأنت في أعلى الولاية. maka kamu di atas derajat dari kewalian yang puncak paling prima, tinggi. وبحسب النقص في الطاعة أو الوقوع في المعصية, maka dari kekurangan dengan jatuhnya beberapa waktu kepada kemaksiatan dan kembali kepada Allah, فإنك تنقص في هذه الدرجة. maka kamu akan menjadi turun dari kewalian di sisi Allah. هذا هو الأمر الأول الذي أمر الله به الفرد. Maka itu adalah perkara pertama yang berhubungan dengan tadi kebaikan untuk kepribadian dan untuk person. أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا. Maka oleh sebab itu kita bertakwa kepada Allah dari ucapan kita dan dari perbuatan kita dan dari sikap-sikap kita. وقد ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى Maka telah berkata Imam Ibnu Hibban rahimahullah